Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah dari Universitas UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ilmu Ekonomi C. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana mengimplementasikan regresi dan korelasi linear berganda pada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Adapun itu landasan teori, yang pertama ada produk domestik regional bruto. Sadono Sukirno mengatakan bahwa produk domestik regional bruto PDRB adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilik. Dan yang kedua, ada upah minimum pekerja. Secara umum, menurut Hakim, upah minimum adalah upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja atau buruh dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh tanpa mengambil produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Dan yang ketiga, ada kemiskinan menurut Hirasi dan Pramanik. Kemiskinan adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologi maupun dimensi spiritual. Adapun itu hipotesisnya, berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dugaan sementara penelitian yaitu yang pertama, diduga produk domestik regional bruto mempunyai hubungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jambi pada tahun 2006 sampai 2015. Dan yang kedua, diduga upah minimum provinsi mempunyai hubungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jambi pada tahun 2006 sampai 2015. Ini adalah tabel data kemiskinan, produk domestik regional bruto dan upah minimum provinsi, yang dimana nilainya itu sudah dipangkat-duakan atau dikali dari tabel sebelumnya. Selanjutnya ada regresi linear berganda dengan dua variabel, yang dimana Y rata-rata sama dengan 46975 didapat dari rumus di samping, yang itu nilai sigma Y dibagi dengan nilai N. Begitupun dengan X rata-rata 1 dan 2. Dan dimana selanjutnya itu dari nilai sigma X1 pangkat 2, nilainya itu didapat dari rumus di samping, yaitu nilai sigma Y2 dikurang N dikali Y rata-rata pangkat 2. Begitupun dengan seterusnya. Bisa dilihat ini adalah rumus dari persamaan regresi linear dan berganda. Nilai yang sudah tadi dihitung dimasukkan pada rumus tersebut, yang dimana contoh untuk mencari B1, yang dimana nilai dari sigma X2 pangkat 2 dikali dengan nilai sigma X1Y, dan begitupun seterusnya, yang dimana bisa dari hasil dari perhitungan B1 dengan nilai min 7727119, dan nilai dari B2 itu 3944661,38, dan nilai dari A min 844,34356163. Selanjutnya ada lanjutan persamaan regresi linear bergandanya, di mana Y sama dengan min 844,34356163 ditambah min 7727119 dan ditambah 3944661,38. Persamaan regresi di atas dapat diartikan nilai A sama dengan min 844,34356163 tanpa adanya nilai PDRB dan UMP, maka besarnya kemiskinan adalah min 844,34356163 satuan. Nilai B1 sama dengan min 7727119. Hubungan antara PDRB dengan kemiskinan jika UMP konstan adalah negatif, atau setiap kenaikan PDRB sebesar satu satuan, maka PDRB akan menurun sebesar min 7727119 satuan. Di mana nilai B2 sama dengan 3944661,38. Hubungan antara UMP dengan kemiskinan jika PDRB konstan adalah positif, atau setiap kenaikan UMP satu satuan, maka UMP akan meningkat sebesar 3944661,38 satuan. Ada pengujian hipotesis koefisien regresi berganda parameter B1 dan B2, di mana nilai yang sudah tadi kita hitung nilainya dimasukkan lagi kembali, yaitu di mana nilai sigma Y2 sama dengan 14,63324,450 dan nilai B1 B2, di mana adapun itu taraf nyata dari nilai F tabelnya, yaitu alpanya sama dengan 1%, 1 dibagi 100 sama dengan 0,01, di mana V1 nya itu sama dengan K dikurang 1, yaitu K adalah nilai jumlah variabel. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan F2 itu adalah N dikurang K, itu 10 dikurang 3 sama dengan 7. F0,0028 sama dengan 9,55, di mana nilai dari 9,55 ini didapat dari tabel F pada taraf 0,01.
Kriteria pengujiannya itu HO diterima apabila F0 lebih kecil dari 9,55. Bisa dilihat ini adalah rumus dari perhitungan ANOVA. Nah, untuk mencari nilai JKT, di mana kita memasukkan nilai dari sigma Y2 dikurang N dikali Y rata-rata pangkat 2. Nah, itu hasilnya itu min 21, 83, 12, 07, 94, 300. Nah, untuk mencari nilai JKR-nya itu kita menggunakan nilai dari B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y. Nah, di mana hasilnya itu adalah 251606484161188. JKT dikurang dengan JKR in 2734 3769 210488, dimana adapun itu kesimpulannya karena F0 sama dengan min 40,337796 lebih besar dari F0,0127 sama dengan 9,55, maka H0 ditolak, jadi ada pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya ada nilai uji statistik F0 dengan tabel ANOVA. Pada tabel di atas itu adalah rumus dari tabel ANOVA, dan yang di bawah ini adalah cara untuk mendapatkan jumlah kuadrat dari regresi X1 X2, yaitu nilai dari JKR, dan jumlah kuadrat dari error yaitu adalah nilai dari JKM. Dan di mana adapun itu derajat bebasnya, yaitu di mana K dikurang 1, yaitu tadi di mana ada K-nya itu jumlah variabelnya itu ada 3, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan N-nya ada 10 dikurang dengan 3, yaitu nilai dari K, yaitu adalah 7, dan adapun itu rata-rata kuadrat dari regresi, yaitu rumusnya nilai JKR dibagi dengan K kurang 1, hasilnya 1258032420894. Nah, untuk nilai FO-nya itu adalah nilai RKR dibagi dengan nilai KE. Hasilnya min 40,337796.